Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliahnya elektronika dasar, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat dasar dari arus bolak-balik dan perilaku resistor, perbedaan antara transistor, induktor, dan kapasitor. Oke, di mana kalau kapasitor harus mendahului tegangan sebesar 90 dengan fase sebesar 90 derajat atau pi/2. Kalau pada induktor, tegangan itu mendahului arus. Oke, tegangan mendahului arus. Kalau kapasitor tegangannya terlambat. Oke. Saya coba share screen. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita ingin menganalisis rangkaian arus bolak-balik dengan menggunakan konsep atau bantuan yang kita sebut dengan diagram fase. Oke. Jadi ini akan membantu kita menyelesaikan persoalan di dalam arus bolak-balik. Jadi apa itu diagram Pasor? Yaitu penggambaran fungsi trigonometri. Ini. Fungsi trigonometri ini ada sin, tangens, dan theta, digambarkan dalam sebuah vektor. Digambarkan sebagai vektor. Ini diagram Pasor. Misal kita punya fungsi, coba perhatikan, misal kita punya fungsi apa misalnya V sama dengan A sin omega T. Ini kita pakai cos. Kemarin kita pakai cos, sebenarnya bisa pakai sin, bisa pakai cos, tidak ada masalah. Yang penting konsisten. Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Pasor, A ini, coba perhatikan, A ini diagram Pasornya. Ini vektornya. A ini panjangnya ini. Oke. Jadi panjangnya ini amplitudonya vektor itu menyatakan besarnya vektor. Oke. Jadi amplitudo menyatakan panjangnya vektor. Jadi semakin besar A, semakin panjang vektor yang berwarna merah itu. Oke. Kemudian omega T ini sudut yang dibentuk dengan di sini. Oke. Jadi
caranya, coba perhatikan caranya menggambarkan A-nya panjang vektor, kemudian sudut pasenya itu dinyatakan oleh ini. Oke, sudut yang dibentuk ini. Oke, itu konsep awalnya yang harus Anda ketahui. Oke, misal di sini adalah 0. Oke. Cara lain menggambarkannya, misal kita punya kemarin sudah kita bahas, kita sering ketemu kemarin V sama dengan A cos omega T ditambah theta 0. Oke. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Ini vektornya. Ini jelas A. Sini omega T ditambah theta 0. Oke, bisa kita gambarkan seperti itu. Cara lain menggambarkannya, nah, kalau misalnya di sini kita ambil theta 0, misal di situ adalah theta 0, maka bisa kita gambarkan vektornya seperti ini. Ini A, berarti sudut yang dibentuk adalah omega T. Oke, kalau misalnya titik repu di sini kan kita tadi ambil 0. Oke, yang sebelah kiri kita ambil 0. Di sini theta 0. Berarti sudut yang dibentuk adalah omega T ditambah theta 0. Oke, bisa digambarkan seperti itu. Oke, tergantung dari referensi yang sumbu X-nya itu kita ambil nilainya apa. Oke, bisa juga kita gambarkan, ini yang akan kita gunakan nanti. Misal di sini omega T ditambah theta 0. Oke. Omega T tambah theta 0 berarti vektornya seperti ini. Ini A. Jadi tergantung dari sumber referensi yang kita gunakan. Kalau saya ulangi penjelasannya, kalau kita gunakan titik 0 di sini, jadi omega T tambah theta 0. Kalau theta 0 di sini berarti omega T. Kalau A di sini berarti omega T tambah, omega T tambah theta 0 berarti A-nya vektornya seperti itu. Oke. Sudut yang dibentuk terhadap omega T, yang ini coba perhatikan. Sudut yang dibentuk terhadap omega T tambah theta 0 itu sama dengan 0. Oke. Di sini sudut yang dibentuk terhadap theta 0 itu adalah omega T. Oke. Nanti kita lihat di bagaimana penerapannya di dalam rangkaian sebuah resistor dan transistor. Oke. Oke, sekarang kita lihat, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan sebuah fungsi trigonometri. Sin theta, ini Anda bisa catat, ini sin theta sama dengan cos theta kurang pi per 2. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita bekerja P sama dengan A sin omega T tambah theta 0, ini sama dengan A cos omega T ditambah theta 0 kurang pi per 2. Oke. Ini catatan saja.
Oke, coba kita lihat resistor. Oke, kita coba lihat resistor. Kita coba lihat yang resistor. Oke, resistor. Kita kemarin sudah bahas resistor itu tegangannya P sama dengan ini PR sama dengan IM kali R cos omega T ditambah theta 0. Oke. Kemudian arusnya ini M cos omega T ditambah theta 0. Jadi dia sepase. Kalau kapasitor kita kemarin sudah bahas juga PC sama dengan IM XC reaktansi kapasitif cos omega T nambah theta 0. Pembedanya di sini kurang pi per 2. Oke. Kemudian induktor. Induktor tegangannya PL sama dengan IM XC cos omega T ditambah theta 0. Pembedanya di sini plus pi per 2. Oke. Kenapa dia berbeda seperti itu? Itu kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan diagram pasornya? Coba perhatikan diagram pasornya kita gambarkan. Oke, ini diagram pasornya. Kita ambil di sini untuk memudahkan. Kita ambil di sini omega T ditambah omega T ditambah theta 0. Oke. Jadi di sumbu X itu kita ambil omega T ditambah theta 0. Nah, coba perhatikan yang resistor. Dan resistor ini omega T ditambah theta 0. Berarti yang resistor R-nya seperti ini. Ini tegangan resistor. Oke. Ini R. Ya. Bisa pahamnya kenapa R itu cuma garis dilurus karena dia cos omega T tambah theta 0. Sudut yang dibentuk terhadap omega T dan theta 0 itu sama dengan 0. Oke. Kemudian kapasitor, coba perhatikan kapasitor. Ini omega T, Ini omega T tambah theta 0 dikurangi pi per 2. Oke. Jadi ada suku ini. Pi per 2. Sudut yang dibentuk adalah minus pi per 2. Kita tahu minus pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Oke. Sehingga kapasitor bentuknya seperti ini. Ini sudut yang dibentuk terhadap theta 0. Yang ini minus 90 minus pi
per 2 atau 90 derajat. Oke, jadi kalau kapasitor dia arah vektornya ke bawah. Karena sudut yang dibentuk terhadap omega T tambah theta 0 itu minus pi per 2. Jadi bisa ditebak, bisa kita tebak bahwa kalau induktor arah vektornya ke atas. Oke. Ini arah vektor induktor. Oke, ini XC atau C per omega C, kemudian ini XL omega L. Oke, jadi bisa ya kenapa vektornya R itu ke kanan, karena sudutnya dibentuk terhadap omega T tambah theta 0 sama dengan 0. Kalau induktor, kapasitor, vektor ya sudut yang dibentuk adalah minus 90 derajat, kemudian induktor sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Oke, dari sini minus pi per 2. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan karena ini krusial yang vektor pasornya untuk analisis rangkaian RLC. Nah, sekarang bagaimana kita menjumlahkan tiga vektor ini? Nah, karena XL dengan SC itu segaris atau paralel, maka dia bisa langsung dijumlahkan secara langsung. Oke? Kalau misalnya yang ke atas itu lebih besar, berarti resultan vektornya ke atas. Oke? Sebagai contoh di sini, XL, misal di contoh ini XL lebih besar daripada XC. Oke? Kalau XL lebih besar daripada SC, maka resultan vektornya pasti seperti ini. Jangan kita pakai warna merah. Oke, resultan vektornya yang ini. Oke. Ini adalah XL dikurang SC. Oke. Itu kalau XL-nya lebih besar. Kalau SC-nya yang lebih besar, maka arah resultannya pasti ke bawah. Kemudian kita gambarkan, kemudian kita jumlahkan dengan vektor R. Ini penjumlahan vektor. Ini vektornya secara keseluruhan. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, ini sama dengan, biasa kita sebut dengan Z impedansi total. Ini sama dengan R pangkat 2. Jadi kalau rumus Pitagoras itu yang ini berpangkat 2, R pangkat 2, ini ditambah ini berpangkat 2. Oke, sisi-sisinya segitiga. Yang ini sama dengan ini. Oke, sama dengan ini, sama dengan XL dikurang SC. Oke, ini dikurang XL dikurang SC berpangkat 2. Oke, inilah impedansi totalnya. Oke. Kalau misalnya tadi saya jelaskan di sini, misal ini SC
kurang XL. Ini untuk kasus misal SC lebih besar daripada XL, maka arah resultannya ke bawah. Di sini R-nya tetap, vektornya nanti seperti ini. Yang ini biasa disebut kapasitif, rangkaian bersifat kapasitif. Ini karena yang sebelah kiri ini induktornya dominan, ini biasa disebut dengan rangkaian bersifat induktif. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ini di sini tegangan mendahului arus. Kalau di sini, tegangan terlambat, atau arus mendahului tegangan. Kira-kira seperti itu diagram Pasor. Jadi yang paling penting di sini adalah cara mentransfer, cara menggambarkan diagram Pasor dari fungsi trigonometri yang sudah kita ketahui. Oke, jadi itu yang paling penting, menggambarkan diagram Pasor dari fungsi trigonometri yang sudah kita ketahui. Kemudian berdasarkan diagram Pasor itu kita jumlahkan vektor-vektornya. Oke. Sebagai contoh, misal kita punya rangkaian RC. Jadi ini kita punya rangkaian RC. Ini sumber arus bolak-baliknya. Ini di sini ada R, kemudian ada C. Jadi ini misal di sini titik A, titik B, titik C. Oke. Ini arusnya I sama dengan IM cos omega T ditambah theta 0. Oke. Misal R-nya ini 100 ohm, C-nya 1 mikrofarad, PAC-nya ini sama dengan 10 cos 200 2000 T ditambah pi per 6. Oh, sorry, nanti ini di contoh soal saja. Nah, kita tahu PAB itu sama dengan PR. Oke. PR tadi kita jelaskan di depan, ini IM R cos omega T. Kemudian PBC sama dengan P kapasitor sama dengan IM kali SC cos. Nah, kalau kapasitor omega T ditambah theta 0, ini pembedaannya di sini dikurang pi per 2. Sorry,
dikurang pi per 2. Jadi pembedanya di situ. Kita tahu XC ini seper omega C. Kalau kita gambarkan diagram fasornya, R-nya ini R, kemudian C-nya seperti ini. Oke, jadi C-nya ke bawah. Karena cuma ada C dengan R, maka diagram fasornya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Ini vektornya. Ini sudut yang dibentuk, anggaplah di sini theta. Oke. Ini ya, apa namanya? Sehingga coba perhatikan, sorry saya geser sedikit ke sini. Ini di sini adalah omega T ditambah theta 0. Oke. Itu omega T ditambah theta 0. Kemudian yang ini besarnya vektor ini adalah IM dikali Rm. IM dikali R. Oke, ini. Oke, kita tahu tadi kalau besar kita menggambarkan dalam diagram Fasor, panjangnya itu dinyatakan amplitudonya itu dinyatakan oleh panjangnya vektor. Oke, jadi ini adalah panjangnya ini adalah IM kali Rn. Oke. Coba bandingkan tadi di awal diagram Fasor, panjangnya vektor ini adalah A. Oke. Sehingga kalau di sini panjangnya vektor IM, vektor ini adalah IM kali R. Sehingga panjangnya vektor yang satu ini adalah IM kali XC. Oke. Sehingga bisa kita dapatkan P maksimum itu adalah sama dengan IM R pangkat 2 ditambah IM dikali dengan IM dikali dengan SC berpangkat 2. Oke. IM-nya bisa dikeluarkan. Ini M pangkat 2, R pangkat 2 ditambah SC pangkat 2. Sama dengan IM R pangkat 2 SC pangkat 2. Oke. Sorry, ini tambah. Ini bisa ditulis IM dikali dengan Z. Dengan Z ini biasa kita sebut impedansi.
Kalau yang ini impedansinya setnya sama dengan R pangkat 2 ditambah SC pangkat 2. Oke. Coba perhatikan perbedaannya yang tadi. Kalau misalnya terdiri dari R dengan C saja, impedansinya seperti ini. Kalau R dengan L beda lagi, L dengan C beda lagi. Oke. Jadi tergantung apa yang paling penting di sini adalah Anda memahami konsep diagram pasornya. Sehingga kita PAC-nya sama dengan PM cos omega T ditambah theta 0. Nah, sekarang coba perhatikan diagram pasornya. Diagram pasornya itu ke bawah, berarti di sini minus theta. Oke. Kenapa minus theta? Coba perhatikan diagram pasornya di sini minus. Oke, di sini adalah theta. Oke. Jadi kenapa dia minus? Karena dia ke bawah. Sehingga dengan theta bisa kita dapatkan tangens theta ini sama dengan XC dibagi dengan R. Oke. Jadi ini tangens theta sama dengan XC dibagi dengan R. Sebenarnya ini IM di sini, ini IM. Oke, IM-nya habis. Jadi sekali lagi tangens theta itu yang ada di hadapannya di sini. Di sini adalah IM kali SC dibagi yang di sini. Oke, IM kali R. Oke. Sama dengan ini. XC dibagi dengan R. Oke, kira-kira seperti ini kalau rangkaian RC. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke contoh soalnya? Oke, sambil ini di screenshot, kita rehat dulu 5 menit. Kita rehat dulu 5 menit sebelum kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke, jadi silakan ini di screenshot. Silakan ini di screenshot. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan 8-10. Oke, saya tutup dulu.